Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar pula. Sumber daya alam adalah semua bahan, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Pada kesempatan ini, kita hanya membahas potensi sumber daya hutan dan barang tambang, serta potensi kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Potensi hutan Indonesia. Hutan Indonesia sangat luas, yaitu 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan tersebut masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu. Secara umum jenis-jenis kayu tersebut adalah kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Manfaat atau fungsi hutan tersebut adalah: 1. Menyimpan air hujan sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Tempat hidup bagi flora dan fauna. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, serta sumber kehidupan bagi masyarakat. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Minyak bumi tersebut terdapat di Pulau Sumatera, yaitu di Pereula dan Lok Semawe, Nanggro, Aceh, Darussalam, Sungai Pakning dan Dumai di Riau, Plaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim di Sumatera Selatan. Di Pulau Jawa yaitu Jatibarang, Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo, Delta, Jawa Timur, Cepu, Cilacap, Jawa Tengah. Di Pulau Kalimantan yaitu Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Rantau, Tanjung, dan Amuntai di Kalimantan Selatan. Di Pulau Maluku yaitu Pulau Seram dan Tenggara, dan Papua yaitu Klamono, Sorong, dan Babo. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia.
Namun dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di Kalimantan Timur, yaitu di lembah Sungai Berau dan Samarinda, Sumatera Barat di Ombilin dan Sawah Lunto, dan Sumatera Selatan di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Selanjutnya, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau yaitu Pulau Bintan dan Kalimantan Barat yaitu Singkawang. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, yaitu di Lampung, Pegunungan Verbik, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Takmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Tambang emas Indonesia tersebar di Papua yaitu Freeport Timika, Kalimantan Barat di Sambas, Nanggro Aceh Darussalam di Molabo, Sulawesi Utara di Bolang, Mongondo dan Minahasa, Riau di Logos, dan Bengkulu di Rejang Lebong. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Di Indonesia bagian barat banyak ditemukan ikan pelagis kecil, sedangkan Indonesia Timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain itu, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir seperti ikan bandeng dan udang. Hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Selain itu, fungsi ekologis hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar atau bahan pembuat arang. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya. Hutan mangrove Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera,
beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar. Berikutnya, terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan dari koral. Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari dinamika kependudukan Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.